Nah, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Vitus dan Bu Agnes dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai bunyi dan sifatnya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas masalah bagaimana bunyi merambat. Nah, kita akan sedikit mengulas dan mereview materi kemarin. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir sebenarnya bunyi itu apa sih? Atau kenapa bunyi bisa muncul? Jika kalian sedang terdiam, lalu kalian memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam di malam hari, kemudian ada nyamuk yang terbang di dekat telingamu. Apa yang kamu dengar? Nah, pasti kalian mendengar bunyi atau suara. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Anak-anak, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat. Ada beberapa sifat. Yang pertama, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, bunyi merambat itu memerlukan medium atau perantara. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium padat, cair, ataupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa, karena di ruang yang hampa udara tidak ada medium atau perantara. Contoh ruang hampa udara adalah di luar angkasa. Selanjutnya, sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir, bukan? Nah, kalau kamu perhatikan dan dengarkan, suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Kenapa? Karena pada siang hari, udara di permukaan bumi itu lebih panas dibandingkan dengan malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari itu menjadi lebih renggang, tidak begitu rapat jika dibandingkan dengan malam hari. Nah, perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi dapat terjadi ketika bunyi itu mengenai atau menabrak suatu penghalang, biasanya benda ya, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Apa itu gema? Gema adalah salah satu jenis bunyi pantul yang terdengar dengan jelas. Gema biasanya terjadi satu kali setelah bunyi yang asli terjadi. Contoh gema yaitu ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar pantulan suara atau teriakan kita dengan jelas. Selanjutnya, apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Gaung terdengar kurang jelas karena bunyi pantul itu terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga di telinga kita bunyi itu terdengar hampir bersamaan, bertumpuk-tumpuk, sehingga kurang terdengar jelas. Contoh gaung adalah ketika kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar pantulan suara kita yang saling bersautan atau bertabrakan sehingga terdengar tidak jelas. Sifat bunyi selanjutnya yaitu bunyi dapat diserap. Nah, tahukah teman-teman bahwa ternyata bunyi itu bisa diserap atau diredam loh?
Bagaimana caranya bunyi dapat diserap? Bunyi dapat diserap atau diredam ketika gelombang bunyi tersebut mengenai atau menabrak benda-benda yang permukaannya lunak. Apa saja benda yang permukaannya lunak? Contohnya kain, spons, kertas, dan lain-lain. Ya. Nah, pada animasi di sebelah ini ada gambar seekor kucing yang sedang meredam bunyi musik yang dia dengarkan menggunakan headset, sehingga bunyi tersebut tidak keluar dari telinga dan headsetnya. Hanya kucing itu yang bisa mendengar, kita tidak bisa. Itu karena bunyi diredam oleh spons yang terdapat pada headset. Demikian anak-anak, review dan penjelasan materi mengenai sifat-sifat bunyi hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dan bersyukur. Salam Kanisius.